waktu beta jauh dari Yesus, tak pernah beta mau kenal Dia. Berkaitan dengan adanya fenomena kebangkitan spiritual atau kebangunan rohani, maka saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, tujuan dari kebangunan rohani yang paling utama yang saya mau bahas panjang lebar ini, supaya orang-orang yang dulu hidup gelap, hidup jauh dari Allah, itu ditarik masuk ke dalam kumpulan anak-anak terang, dan kemudian dia mempunyai pengakuan yang benar tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Orang ada Roh Kudus tidak mungkin mengutuk Yesus. Orang ada Roh Kudus, justru Roh memampukan dia berseru dan mengakui tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dampak pekerjaan Roh Kudus terlalu luas kalau kita mau bahas. Tapi pada malam KKR ini saya mau menyoroti 1 Korintus 12 ayat 3. Perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain siapa? Oleh Roh Kudus. Zaman akhir menuju akhir zaman, ini zamannya Roh Kudus bekerja. Dan kalau Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, pengakuannya akan ketuhanan Yesus sangat luar biasa. Jemaat perhatikan, berdiri atau jatuhnya agama Kristen, berdiri atau jatuhnya gereja-gereja Tuhan, itu sangat ditentukan oleh salah satu ajaran paling mendasar, yaitu Yesus itu benar-benar Tuhan atau bukan. Kalau dia benar-benar Tuhan, maka teguhlah Kristen. Kalau dia benar-benar Tuhan, maka kokohlah gereja Tuhan. Tapi kalau dia bukan Tuhan, seperti yang dituduhkan oleh begitu banyak orang, maka runtuhlah kekristenan atau kelompok yang bernama gereja, yang di dalamnya ada saya dan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bersyukur bahwa cara yang Allah beri untuk membuat orang mengakui Yesus Tuhan adalah oleh pekerjaan Roh, atau lebih tepat oleh pekerjaan Allah sendiri. Sebab Bapak Ibu jemaat, sehebat-hebatnya seorang pendeta, sefasilida apapun seorang pendeta, dia tidak pernah mampu membuat orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekalipun khotbahnya baik, penjelasannya baik, kutipan-kutipannya baik, ya, retorikanya bagus, sistematis sekali, tetapi tanpa Allah Roh Kudus yang bekerja, orang tidak bisa percaya pada Yesus. Tidak bisa. Paulus berkhotbah, ada seorang perempuan nama Lydia, dia businesswoman, pengusaha perempuan. Alkitab mencatat dia sangat fokus kepada khotbah Rasul Paulus. Tapi kalau kita lihat data itu, apa yang menjadi penyebab utama? Seorang perempuan kaya bernama Lydia fokus kepada khotbah Rasul Paulus, bukan karena Rasul Paulusnya sendiri, tetapi karena Tuhan buka hatinya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14 dikatakan demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Sampai di situ. Saya bilang dia pengusaha perempuan karena dia punya bisnis jual kain ungu. Zaman itu orang jual kain ungu itu pengusaha hebat, karena kain ungu itu kain mahal yang dipakai hanya untuk dipakai oleh dua kelompok. Yang pertama bangsawan, yang kedua rohaniawan. Sekarang ungu di pasar impres banyak sekali. Dan yang saya persoalkan ini nih, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kenapa dia memperhatikan khotbah Rasul Paulus? Tuhan membuka hatinya. Sampai satu saat beta jatuh, tak ada yang peduli beta.